bagaimana bisa melipat gandakan usia, bagaimana bisa bergaya hidup sehat, makan yang sehat, sehingga kita bisa belajar dengan fokus, belajar dengan stamina yang sehat. Siap dan sekalian belajar bareng? Siap dan sekalian? Minimal dan sekalian, hari ini kalau kita peringati hari kesehatan, dan sekalian minimal mempunyai satu kebiasaan sehat. Halo? Mempunyai satu kebiasaan sehat. Ternyata saya dari memperingati hari kesehatan ini senang sekali minum air putih. Wah, keren. Minum air putih sehat gak? Alhamdulillah, keren. Ternyata saya setelah mengikuti HKN ini, saya sekarang tidak kecanduan dengan minum es. Alhamdulillah. Saya senang sekarang makan barang-barang alami. Ya kayak begini. Pisang godok. Pisang godok, kenal? Ada yang kenal pisang godok? Mau? Mau? Pernah makan? Alhamdulillah. Enak nggak kalian? Itu menyehatkan, ya menyehatkan. Walaupun zamannya dan sekarang zaman milenial, zaman terkini, tapi makanannya tetap makanan yang sehat. Insya Allah dan sekalian, dengan gaya hidup sehat, makanannya sehat, harapannya staminanya oke, ya. Dengan harapan kesehatannya oke. Kalau staminanya, semangatnya sehat, belajarnya pasti fokus. Ujian pas, tanggal 5 besok nggak ada masalah. Halo? Sebelum berangkat ujian apa yang dilakukan? Berdoa, apa lagi? Belajar, apa lagi? Nah itu penting, makan ya. Ya, sarapan jangan lupa. Ya, sarapan yang sehat. Mie aja, karena terburu-buru mie ya. Sehat kan? Nah baik, sekalian insya Allah nanti kita belajar banyak dengan Pak Edi terkait bagaimana hidup sehat, bagaimana berkonsumsi sehat, supaya badan kita tetap terjaga staminanya, belajar lebih semangat. Amin Allahumma amin. Demikian sekalian, satu dua hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu dengan membaca basmalah bersama, Bismillahirrahmanirrahim, peringatan HKN dan Hari Pangan 2023 SMA 2022 SMA Kelas 10 dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu demo produk. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari perwakilan kader UKS ingin mendemonstrasikan produk dari kebun toga kami, yaitu teh dari bunga rosella. Pertama kali kami izinkan kami perkenalkan dulu. Nama saya Lina Himatul Mauliyah. Saya Sukma Dwiyanti Anggraini. Selanjutnya kami akan memberikan tahapan untuk membuat teh dari bunga rosella. Tahapan yang pertama, bunga rosella yang sudah kering dibersihkan dengan menggunakan air bersih. Nah, yang dipegang sama Kak Ina ini sudah dicuci sebelumnya. Dilanjut, setelah itu kita rendam teh rosella hingga mengeluarkan warna dan juga menjadi warna merah menggunakan air panas. Nah, sembari menunggu ini berubah warna, kami juga sudah menyediakan seduhan teh rosella yang sudah siap. Jadi sekarang kita masukkan gula sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas.
Jadi kami memproduksi ini dari usaha kami dan kami juga memproduksi Terosella Padroka-S, yaitu juga memproduksi sinom dari kuning kuning, dan salah satu produk yang sudah berhasil kami buat adalah sirup dari bunga rosella. Kemudian kami produksi lagi dan menjadi minuman yaitu mojito. Dari penjelasan kami tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau nyobainnya enggak? Satu aja. Udah deh, jadi racunin enggak? Aman kok, ini sehat. Gratis deh. Ada yang di belakang sini maju. Maju, maju, maju. Yang tadi angkat tangan. In. Oh ya, kalian kalau mau nyobain produk kami juga jual di stand sana ya. Namanya Mojito. Gimana nih Dek rasanya? Coba ceritakan sensasi minum teh dari bunga rosella itu gimana? Kalau pertama coba Enak nggak? Jadi air ramen jadinya ya. Ya, terima kasih Adek. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian dari kami tim Kader PS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibeli ya Dek Mojitonya. Jadi begitulah cara membuat teh rosella. Mungkin buat teman-teman yang penasaran sama rasanya nanti bisa dibeli di bazarnya Kader UKS di depan ya. Memasuki acara inti yaitu seminar yang akan disampaikan oleh Dr. Ordes Edi Soeharto MM. Tempat dan waktu kami aturkan. Para ustadz dan ustazah yang saya hormati, kemudian adik-adik sekalian yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali melihat tadi demo teh rosella ya, teh rosella. Jadi teh rosella ini bagian daripada tanaman herbal. Tanaman herbal itu harus teruji selama 3 generasi terus menerus di suatu daerah atau negara. Jadi tidak boleh namanya dicoba kemudian belum ada buktinya di masyarakat. Nah, itu akan berisiko menimbulkan efek samping teman-teman sekalian. Jadi apa yang kita kenal ada apa namanya temulawak, ada kunyit, ya, kemudian ada banyak, ada mengkudu, ya banyak sekali. Tadi disebutkan rosella. Jamu tradisional itu dengan syarat, ya, digunakan selama 3 generasi secara turun temurun dan itu terbukti dapat meningkatkan kesehatan. Ya. Jadi teman-teman sebelum konsumsi makanan atau minuman herbal itu harap diingat bahwa apakah kita punya riwayat alergi terhadap apa yang akan kita konsumsi. Misalnya ada orang yang tidak bisa konsumsi kunyit, malah perutnya tidak enak. Ada ya?
Ada yang mual. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Sehat? Siapa yang ingin sehat? Angkat tangan. Tadi saya komentar ya, terima kasih. Semuanya ingin sehat. Siapa yang ingin hidup sehat panjang umur hingga usia 100 tahun tetapi tetap sehat, mandiri, tanpa penyakit? Kalau kita dikasih ya, dikaruniai hidup sehat oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah anugerah kita, ya. Dan itu yang harus kita syukuri. Tapi kita bisa, ya. Banyak orang yang berusia panjang 100 tahun lebih, tetapi sakit-sakitan. Itu yang nggak kita inginkan. Mohon teman-teman ikuti saya. Saya punya yel-yel sedikit. Yang di belakang mohon diikuti saya. Coba ikuti saya semuanya. SMATL go. SMATL win. We are the winners. Ulangi lagi. We are the winners. Saya kira teman-teman sekalian sudah menjadi nyantol juara. Ya, banyak sekali yang punya prestasi bagus di sekolah ini kan. Jadi kita adalah pemenang ya. Jadi mental kita masih jadi mental pemenang. Gitu ya. Teman-teman mohon berdiri untuk pemanasannya, yang masih duduk untuk melancarkan peredaran darah kita. Yang masih duduk silakan berdiri. Ya. Tangannya ke depan, peregangan seperti ini. Dihitung sampai 8. Mulai, jadi ke depan, kemudian nanti ke samping kanan. Ini ya, coba. Nanti ke samping kiri, atas, terus ke bawah, terus beginikan atas. Ya. Masing-masing hitungannya 8 ya. Mulai, siap? Tangan ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ganti posisi ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kiri sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang ke bawah. 1 2 3 terakhir ke belakang. 5 6 7 8. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Risetnya menyatakan bahwa kalau teman-teman sekalian berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu daya serapnya meningkat. Ya, daya serapnya meningkat. Jadi kita hari ini bersyukur sekali bahwa kita bisa mengadakan pertemuan ini dalam rangka untuk mencegah kematian dini. Kenapa kok disebut kematian dini? Apa yang dimaksud dengan kematian dini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kematian dini itu apa? Mas yang pakai HP, Mas yang bawa HP. Ya, saya mau tanya. Apa yang dimaksud dengan kematian dini? Ya kacamata. Apa yang dimaksud dengan kematian dini? Kematian di usia muda. Bagus gitu. Mas yang pakai HP juga. Apa yang dimaksud dengan kematian dini? Mungkin pendapat yang lain ya, yang tidak sama dengan yang lain.
Mati muda. Ini di bawah 25 tahun. Sekarang berjalan sekarang. Silakan siapa yang mau komentar. Terus kematian dini itu apa? Kematian dini. Sekarang. Kematian usia muda. Di bawah usia 25 tahun. Mbak, ada yang ngomong lagi Mbak? Kematian di usia muda yang di bawah umur 25 tahun. Berarti usia maksimal, ya, berarti maksimal usia manusia itu berapa? Berapa? Bisa bertahan hidup itu berapa lama? Ya, secara teoritis manusia itu dapat bertahan hidup hingga 1 juta jam atau 120 tahun. Ya, keren ya, secara teoritis. Jadi kalau usia harapan hidup orang Indonesia berapa? Berapa? 70 tahunan ya sekarang ya. 70 tahun. Nah, berapa lama manusia dapat bertahan hidup di dunia? Jadi mungkinkah hidup hingga usia 100 tahun atau lebih, tetapi tetap sehat sepanjang hayat, bugar, bahagia, mandiri tanpa penyakit kronis? Mungkin tidak? Mungkin. Tetapi kalau teman-teman sekalian hanya main HP saja, duduk, minum gerak, itu menjauhi jalan menuju usia panjang. Ya, itu ya maksudnya ya. Oke, ini secara teoritis. Richard Cutler mengatakan bahwa manusia itu dapat bertahan hidup hingga 110 tahun. Ini dokter semua ini, ilmuwan tentang gerontologi, ilmu yang mempelajari tentang usia panjang umur. Ini dokter ini yang bilang. Dia riset ya, penelitian di seluruh dunia. Nah, Robert Butler mengatakan juga manusia itu dapat bertahan hidup hingga 110 tahun katanya. Lain lagi dengan Walter M. Burns II, medical doctor, itu dokter juga. Manusia itu dapat bertahan hidup hingga usia 120 tahun atau 1 juta. Tetapi ironisnya penduduk dunia saat ini itu usianya berapa? Rata-rata 70 tahunan saja usianya. Berarti itu 70 tahunan itu kalau secara teoritis usianya bisa 120 tahun, maka usia 70 tahun itu adalah termasuk kematian prematur, kematian dini. Termasuk tidak apa-apa, memang usianya sudah sepuh, usianya 70 tahun. Nah, sudah sepuh, dia tidak ada umur 71. Sudah sepuh. Nah, kita itu sebenarnya kalau nggak tahu dunia luar, kita lihat dunia luar, loh, ternyata di sana ada orang yang usianya panjang umur hingga 100 tahun. Misalnya di Jepang ya, di Jepang di Okinawa itu penduduknya 1,2 juta jiwa. Tetapi orang yang panjang umur usianya hingga 100 tahun itu ada 740 orang. Apakah ini kebetulan? Tidak benar. Pasti ada pola-pola tertentu yang dianut oleh penduduk Okinawa. Nah, itu yang kita copy paste ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang di Eropa lebih dahsyat di Eropa. Itu tadi 1,2 juta jiwa itu yang usianya di atas 100 tahun itu ada 740. Ini keren lagi di Eropa. Penduduknya penduduk pantai seperti di Python. Ya, Bino, TPI, ya. Mereka nelayan. Penduduknya tidak banyak, cuma 2.000 jiwa. Ya. Tetapi yang usianya hidup hingga 100 tahun atau lebih berapa? Ada 300 orang dari 2.000 jiwa. Coba, keren ya?
Apakah itu betulan? Tidak kebetulan. Pasti ada pola-pola tertentu yang diadopsi oleh mereka, dan itu sama. Mereka yang panjang umur hingga 100 tahun atau lebih itu tidak sakit-sakitan, nggak kental gitu. Saya nggak bisa jalan ya, jalan walaupun mereka ini masih jalan normal. Ya, itu. Angka harapan hidup Indonesia tahun 2019 itu rata-rata 71 tahun. Ini datanya dari WHO, itu masih bisa diambil tahun 2019 karena ada COVID dan sebagainya. Datanya itu seharusnya masuk tahun 2020, tapi masuk Indonesia. Ya. Kemudian, nah perempuan ternyata lebih panjang umur. Perempuannya itu usia 73 tahun. Ya. Laki-laki usianya 69 tahun. Di mana-mana di seluruh dunia, perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kita kenapa laki-laki bisa? Kayaknya hidupnya nggak sehat. Ya, merokok tadi. Yang lain. Merokok sekarang yang lain. Sibuk bekerja. Energinya habis. Sibuk bekerja, energinya habis. Katanya teman-teman yang lain. Misalkan kasih telpon karena memiliki cendol seks, sedangkan pria tidak. Tepuk tangan. Itu adalah status yang tidak bisa diubah. Itu status yang tidak bisa diubah. Jadi ada semacam ungkapan, kalau Anda ingin panjang umur, jadilah perempuan. Be a woman. Ya, olahraga yang berbahaya. Ya. Terbang layang, lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kebutuhan tadi ya. Mendaki gunung, lebih banyak laki-laki. Perempuan itu lebih tertata hidupnya. Ya, ibu-ibu dapat perhatikan, ibu-ibu sama bapak-bapak di rumah. Bapak-bapak itu biasanya lebih banyak begadang di rumah, ya enggak? Ibu-ibunya karena besok menyiapkan makanan untuk keluarga, tidur paling lambat jam 9 sudah tidur ibu. Iya Pak ya? Sehingga pagi-pagi itu sudah segar badannya ibu untuk beraktivitas kembali. Kalau bapak-bapak ada yang jaga ronda, berjaga loyo, main HP semalaman, ya, nonton TV, nonton bola, ya, lebih berisiko terhadap kesehatan laki-laki, ya. Dan satu yang tidak bisa diubah lagi adalah hormon estrogen. Jadi kenapa kalau laki-laki lebih pendek usianya daripada perempuan itu? Jadi ada hara hajibu, ada jimaru. Kalau jimaru itu gotong royong. Kita punya gotong royong, mereka punya. Ketika saya di Jepang, itu di orang tua angkat saya tinggal di rumah orang tua angkat, saya diajak bermain ke saudaranya. Nah, saudaranya kira-kira jaraknya 2 km, 3 km ini. Itu sedang renovasi rumah, ya. Itu mereka naik ke atap, seperti kalau di sini kalau palungnya di atas ini ya. Itu yang bawah lemparan genteng seperti itu, ya, lemparan genteng yang bawah itu menyiapkan materialnya. Nah, di Indonesia itu gotong royong, membantu tetangga, ya. Itu Yuimaru. Nah, hara hajibu ini di Jepang ada hara hajibu. Apa hara hajibu? Hara hajibu itu kalau di dalam Islam, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu diadopsi oleh orang Jepang dan mereka menyuruh berhenti makan sebelum kenyang dan makanlah ketika lapar. Malah orang Jepang yang banyak umur daripada kita. Ya, coba hara hajibu. Jadi 80% kenyang. Jadi perut ini isinya makanan, kemudian air, oksigen, ya. Ada apa namanya? Persentasenya berapa? Ya. Tapi kalau
sayurnya sayur rogi, kemudian cek, ya itu, nah terong itu makannya tidak akan 80% kenyang, tidak akan 100% kenyang, berapa? Paling 120-150%. Bener enggak? Bener ya? Nah, itu kalau dalam Islam diajarkan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, itu diadopsi oleh mereka orang Jepang, dan usianya mereka lebih panjang daripada orang-orang pada umumnya di seluruh dunia. Nah, mereka aktif secara fisik. Jadi orang-orang yang panjang umur itu kalau ditarik kesimpulannya itu mereka adalah walkers, pejalan kaki. Kemudian mereka cyclist, pengayuh sepeda, dan mereka adalah golfers. Golfers itu pemain golf mereka. Dan biasanya mereka bertani, hidup di pedesaan. Biasanya itu lingkungannya segar. Nah, Okinawa itu makan tahu, kita punya tahu. Nah, kemudian ada goya itu tane ya, yang pahit itu. Mereka suka makan itu, mereka suka. Usianya panjang. Jadi kalau kalian suka apa namanya siomay, itu ada parenya, ya. Pare. Kemudian harakiku tadi itu. Kenapa kita kok nggak boleh makan terlalu kenyang kalau dalam ajaran agama? Karena setelah diriset, diteliti, jadi orang kalau makan terlalu kenyang sampai 120% kenyang, 150% itu ada enzim namanya RPD3, itu malah tidak memperpanjang umur. Diabetesnya nanti berisiko, darah tingginya nanti berisiko, jantungnya nanti berisiko. Ya, jadi cukup aja makan itu cukup aja. Jangan terlalu banyak, cukup. Jangan terlalu lapar, jangan kelaparan, tapi cukup. Ya. Secara fisik mereka aktif. Nah, ini makanan-makanan. Nah, ikan dikonsumsi lebih sering dalam 1 minggu. Setiap hari itu sayur, buah, ya, ini nasi dan sayur itu tiap hari. Dan daging yang manis-manis itu sangat jarang, ya. Ini yang manis-manis daging itu sangat jarang. Nah, ogimi di Okinawa, itu banyak seperti di Python, banyak ikan. Kemudian mereka makan tahu sweet potato ya, apa namanya itu, ketela, rambat, nah, ketela. Kemudian mereka berkebun, mengayuh sepeda. Umur 90 tahun masih mengayuh sepeda. Umur 100 tahun masih melatih bela diri karate. Ya, orang Jepang. Nah, mereka juga konsumsi jahe, kunyit, dan sebagainya. Dan ini ada puisinya orang Ogimi, desa panjang umur di Jepang yang kesohor itu. Jadi puisinya itu ada sebuah prasasti yang ditulis oleh orang Ogimi di bawah air terjun. Nah, dia tulis prasastinya begini: kami orang Ogimi yang panjang umur, kami tidak tergantung kepada anak-anak kami. Usia 70 tahun bagi kami adalah masih usia anak-anak. Ya, usia 70 tahun itu masih usia anak. Ketika nenek moyang kami datang kepada kami akan bilang, pergi dari sini dan silakan kembali pada usia kami nanti 100 tahun. Jadi mereka itu sadar kalau nanti mereka itu berusia panjang. Kami tidak akan tergantung dengan anak-anak kami. Kami adalah orang mandiri. Ya. Seperti itu ya. Apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa melatih diri kita sendiri hidup secara lebih sehat supaya harapan hidup kita lebih panjang, harapan hidup sehat kita lebih panjang. Saya kemarin itu main ke daerah mana di sana, kecil ya di sana, kecil di selatan sana itu ada sahabat saya itu ibunya itu umur 90 tahun, tetapi kalau mereka mana-mana jalan kaki, anaknya sudah usia 60 tahun, 90 tahun itu masih sehat. Ya, itu gaya hidupnya. Jadi kalau kita bangun tidur,
kemudian main HP, tidur-tiduran lagi, nonton TV, baca lagi, drama Korea, nonton TV, ya, terus apa lagi? Mandi, setelah itu sarapan, berangkat ke kantor naik sepeda motor, ya, ke sekolah naik sepeda motor, di sekolah duduk saja diam, atau di kantor duduk diam nanti di depan komputer. Nah, istirahat sekali-sekali ke toilet, ya, kemudian dipotong makan siang, pulang lagi naik sepeda motor lagi. Nah, sampai di rumah capek pada seharian tiduran memanjakan diri itu sampai seharian. Jangan ganggu mama dulu, jangan ganggu ibu dulu. Aku masih capek ini, aku tak tiduran sampai lihat HP. Habis itu makan atau keluar rumah naik sepeda motor lagi. Nah, kemudian setelah itu capek pulang nonton TV atau tidur, ya. Nah, itu kalau keseharian kita seperti itu, kita termasuk orang yang bergaya hidup santai, sedentary lifestyle. Nah, orang yang bergaya hidup santai itu berisiko. Berisiko apa? Berisiko menerima kenyataan berisiko kematian dini. Kematian prematur itu orang-orang yang bergaya hidup santai. Ya. Loh, Pak, takdir Pak. Katanya amal itu bisa mengubah takdir. Ya, katanya sodako itu bisa mengubah takdir. Katanya silaturahmi itu bisa mengubah takdir. Ya, seperti itu. Ada koder, ada kodok. Ya, ada usia yang sudah disetting oleh Yang Maha Pencipta itu 120 tahun. Tetapi karena campur tangan kita malam-malam minum keras, merokok, gaya hidupnya tidak sehat. Usia 70 tahun sudah tidak bisa apa-apa. Itu adalah campur tangan kita. Seperti itu ya. Gitu. Nah, gaya hidup santai ini ternyata menyumbang terhadap kematian prematur, penyakit yang tidak menular. Nah, berapa orang kira-kira yang kemarin wafat karena COVID-19 di seluruh dunia? Ada 2 juta, sekitar angkanya 2 jutaan, 3 jutaan ya paling ya. Tetapi yang penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, ya. Penyakit jantung saja setiap tahun membunuh orang 5 juta, melebihi COVID. Karena apa? Gaya hidupnya tidak sehat. Ya, karena seperti itu. Merokok, minum keras, ya, gaya hidupnya tidak sehat. Nah, dan ternyata kalau dirangkum semuanya, penyakit jantung, hipertensi, stroke dan sebagainya, itu menyumbang berapa setiap tahun? 41 juta orang yang ada umur setiap tahun karena gaya hidup yang tidak sehat, tidak menular, non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Ya. Kalau penyakit menular gampang dikasih antibiotik, ya sembuh ya. Kalau penyakit menular karena infeksi. Sekarang ini penyakitnya apa yang berbahaya di dunia? Penyakit tidak menular, non-communicable disease. Ini yang berbahaya. Ternyata angkanya fantastis. 41 juta orang setiap tahun ada umur karena gaya hidup yang tidak sehat. Banyak angkanya. COVID aja 2 juta, 3 juta ya di seluruh dunia. Sedikit. Nah, daripada penyakit yang tidak menular. Nah, makanya itu harus diubah sekarang gaya hidupnya supaya harapan hidup sehat kita lebih panjang, ya, supaya lebih panjang. Nah, ini dia. Saya kira itu dari saya. Saya akan kasih tahu bahwa ini buku usia rahasia tetap sehat di usia 100 tahun. Ini diterbitkan tahun 2018. Seperti itu. 2018. Kalau teman-teman ingin memotivasi orang tuanya, bapak ibunya, bisa menghadiahi buku ini kepada orang tuanya. Saya harap setelah pertemuan ini,
teman-teman sekalian menjadi agen perubahan di lingkungan rumah masing-masing. Saya berharap teman-teman bisa menjadi agen perubahan. Artinya apa? Kalau bapak ibunya, tantenya, omnya, adiknya, kakaknya dan sebagainya tidak sehat gaya hidupnya, maka bisa diingatkan. Ya, gaya hidup yang sehat itu gitu loh, aktif bergerak, ya, makanan-makanan yang alami, jangan yang makanan yang diproses. Ternyata makanan yang diproses itu tidak sehat ya. Apa yang diproses? Apa yang dimaksud di makanan diproses apa? Ini tahu. Apa mas kira-kira makan dulu? Proses apa? Proses. Ada lagi yang makan diproses. Apa? Nugget. Apa yang diproses? Ya, makanan yang diproses itu adalah makanan yang sudah diolah berulang, ya, dan tidak nampak bentuk aslinya. Jadi kalau ayam dijadikan nugget supaya bisa awet, dikasih pengawet namanya natrium benzoat, bisa tahan 1 tahun, 2 tahun. Itu makanan yang diproses. Kalau daging diproses menjadi sosis, ini disebutkan sosis, bisa dikasih pengawet, dikasih perasa, pengental, pewarna, garam tinggi, ada penyedap rasanya. Kalau nggak dikasih itu tidak enak. Kalau nggak dikasih pengawet, busuk dalam waktu 1 minggu sudah nggak bisa dimakan. Itu apakah akan untuk kita? Tidak didesain untuk kita. Makanan-makanan yang sudah diproses itu bukan didesain untuk kita. Jadi itu pintar-pintarnya perusahaan yang membuat supaya laku, ya. Apalagi makanan yang diproses. Kalau ikan, lebih baik makan ikannya daripada tempuranya. Ya, ada kan tempura? Ya, banyak sekarang di pinggir jalan proses murah-murah. Ya, mulai dari pentol. Nah, terus apa lagi? Ada cingrek, jingkol, apa lagi? Itu makanan yang diproses. Apa? Ya, nah itu makanan diproses. Biasanya tinggi kalori, tinggi garam, ya, tinggi penyedap. Ya. Orang-orang yang panjang umur itu tidak mengenal makanan yang diproses. Semuanya bentuk aslinya itu ada. Kalau orang kantor makanya sayur roti, ya, jangan error, sambal terong, ya. Itu kearifan lokal kita. Bahwa kita bisa panjang umur seperti orang-orang di dunia luar sana. Kalau gaya hidup kita apa? Bisa. Seperti itu. Ya. Jadi makanan yang diproses. Apalagi yang dikalengkan. Ya. Apalagi yang dikalengkan. Nah, kemudian itu berisiko terhadap apa? Penyakit jantung. Ya, penyakit jantung, hipertensi, ya, darah tinggi, ya, stroke. Itu makanan nomor 1 di dunia. Top major disease di dunia. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu bisa dikurangi, risikonya ada. Karena apa? Makanannya makanan alami. Kenapa kok nggak boleh makanan yang diproses? Kenapa? Karena tinggi garam. Itu bisa menyebabkan tekanan darah. Oke. Apalagi yang diproses? Kalau gandum dijadikan roti. Roti itu apa? Pak, saya makan itu setiap makan pagi sarapan saya pakai roti tawar loh, Pak. Kan sehat, nggak ada rasa-rasanya. Menurut banyak orang sehat, tetapi tidak demikian. Roti itu juga tinggi garam. Loh, Pak, roti tawar itu masuk garam, Pak? Masuk asin? Tidak asin ya? Roti tawar itu tidak asin. Habis ya? Ya, roti tawar itu tak asin. Tawar itu tidak asin, tetapi untuk mengembangkan roti tawar itu dikasih apa? Soda kue. Soda kue itu garam yang tidak asin. Ya, soda kue itu garam yang tidak
ya jangan makan micin, jangan soda kue di dalam itu. Nah, pengawet natrium benzoat kan natrium tetap garam, ya natrium benzoat ada garam itu, jadi ada garam yang berasal seperti itu. Itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Edi. Oh ya, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, jadi di sini ada yang mau bertanya mungkin? Oke, di sini berarti saya punya pertanyaan buat kalian. Jadi tadi kan Kadel KS sudah memaparkan cara membuat teh rosella. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak manfaat dari teh rosella? Yang di belakang boleh maju ke depan. Beri tepuk tangannya dong. Nama saya Arina Rasyada. Mengatasi kolesterol, mencegah penyakit jantung, mencegah risiko obesitas. Jawabannya benar, ya. Demikian akhir acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.